bulan puasa katanya setan itu diikat, dibelenggu gitu. Baik. Kok saya ada di sini? Baik. Ya, pasti pada ngomong gitu, tuh ada di sini. Enggak. Maksudnya kenapa ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, ada saja hal-hal yang membuat kita tuh jadi malas untuk Mungkin bukan beribadah. kita, Anda kali ya. Iya, maksud saya dan saya, Pak Ustadz. Baik. Satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan," jika Ramadan telah tiba, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga terbuka, dibuka semua. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka, kunci rapi. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan diikat, dibelenggu. Nah, orang kemudian menyimpulkan surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Kok bisa Ramadan setannya diikat tapi masih ada orang berperilaku seperti tergoda oleh setan? Maka bagaimana memahami hadis ini? Kata para ulama, hadis ini adalah ungkapan isyarat majazi, kiasan. Kiasan. Apa maksudnya? Pertama, pintu surga dibuka karena saat Ramadan banyak orang kemudian meningkatkan amal soleh. Yang biasanya fardu, sunnah, yang biasa baca Al-Quran, sekarang Al-Quran, pahala banyak. Bahkan kalau Anda buka di kitab Usyam, Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama, paling kiri sebelah atas di kitabnya, itu pahala dilipat gandakan sampai 10 kali lipat hari biasa. Jadi kalau Mas Bedu baca Quran di luar Ramadan, itu 10 setiap hurufnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Tapi kalau di Ramadan kali 10 lagi. Alif Lam Mim, 3 huruf, 100 kali 100, 300. Maka meningkat karena tabungan pahalanya meningkat, peluang ke surganya banyak, maka terbukalah pintu-pintu surga. Kemudian neraka tertutup. Kenapa? Karena banyak orang taubat saat Ramadan. Ya Allah, ampuni dosa saya. Ya Allah, saya tobat. Ya Allah, saya tobat. Maksiat ditinggalkan, karena seakan-akan ketika maksiat ditinggalkan, neraka tertutup. Nah, kalau sudah orang nggak mau maksiat dan banyak beribadah, setan nggak punya peluang. Mau goda susah. Jangan sholat. Saya mau sholat. Kamu siapa? Setan. Ya. Nggak akan digubris, karena itu setan seakan terikat. Nah, tapi kalau orang tidak mau meningkatkan amal soleh dan tetap berbuat maksiat, maka mudah bagi setan menggodanya. Jadi setan terikat itu bukan dalam pengertian setannya diikat hakiki kata para ulama hadis, tapi karena orang banyak berbuat amal soleh dan tobat dari maksiat, maka setan tidak punya peluang menggodanya, seakan terikat. Kalau tidak mengerjakan amal soleh, sholat tidak mau, puasa tidak mau, makan masih dilakukan, ini berpeluang setan tetap bisa menggodanya. Maka itulah setan yang tetap datang di bulan Ramadan. Allah Ta'ala adam. Paham insyaAllah? Ketika bulan Ramadan, kenapa masih ada orang yang berbuat mungkar? Padahal setan kan dibelenggu. Futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Saya orangnya suka penasaran. Ini hadis setan dibelenggu. Kenapa setan tetap ada? Maka setelah saya baca, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kata dia, di situ maknanya, setan bukan terikat, tapi melihat iman kita seolah-olah setan terikat. Contoh, saya mau ceramah. Pas saya datang ke masjid, rupanya saya terlambat, sudah ada ustadz pengganti. Lalu saya duduk di situ. Selesai tausiah, apa kata ustadz pengganti? Waktu ustadz duduk tadi, mulutku rasanya terkunci. Apakah mulut dia terkunci atau enggak? Enggak terkunci. Lalu kenapa dia katakan terkunci? Karena ustadz ada duduk di situ, aku grogi, seolah-olah, sekonyong-konyong, seakan-akan mulutku terkunci. Begitu juga dengan ini. Apa kata iblis? Kata setan, karena kekuatan imanmu mas bro, maka aku merasa terkunci, terikat. Dia sudah bolak-balik ngajak, ayo makan. Tidak. Saat puasa sunat nih, puasa sunat. Bro, ayo minum yuk. Katakan tidak. Say no to drink. Makan yuk. Enggak. Aku yang bayar. Oke. Di saat engkau kuat, maka seolah-olah setan terbelenggu dan terkunci. Begitu kata Imam Nawawi, penjelasan tentang setan terbelenggu. Saya mau bertanya Buya, mengapa pada bulan Ramadan tetap ada maksiat meskipun syaitan dibelenggu? Mohon pencerahannya, terima kasih sebelumnya. Sufitati syayatinu. Memang Nabi menyebutkan kalau sudah masuk bulan Ramadan, setan itu dibelenggu. Di dalam hal ini ulama
di dalam menjelaskan hadis belenggu syaitan di bulan Ramadan ini bermacam-macam versi. Kebetulan Qadiyat sendiri beliau mengatakan Qadiyat bahwasanya dibelenggu secara sesungguhnya. Pasrah dengan nas hadis. Setan dibelenggu. Benar-benar dibelenggu, sudah selesai. Lalu kenapa orang masih bermaksiat? Yang menjadi sebab maksiat bukan lagi godaan syaitan, tapi apa yang sudah dilatih oleh syaitan dari hawa nafsunya, yang sudah terlatih sebelum Ramadan. Hawa nafsu yang sering melihat yang haram, hawa nafsu yang sering ini terlatih hawa nafsu. Hawa nafsu kalau sudah terlatih dikatakan akhbath, lebih kejam min sab'ina syaitan daripada 70 syaitan. Jadi karena hawa nafsu, hawa nafsunya. Ini yang pertama menurut Qadiyat bahasanya adalah secara dohirnya. Sebagian lagi memaknai maknanya bahwasanya yang disebut setan dibelenggu itu begitu mudahnya jalan kebaikan yang Allah buka untuk hambanya di bulan Ramadan, sampai seolah-olah itu setan terbelenggu, mau ganggu susah. Mau ganggu susah. Ini ada sampai 7 pendapat ini, sampai berapa macam pendapat. Pendapat selanjutnya yang ketiga adalah yang dibelenggu hanya setan yang marodatas syaitin. Jadi mereka yang kelas-kelas berat saja. Kelas-kelas berat saja. Ini. Jadi itu penafsiran-penafsiran tentang itu semua. Yang jelas kita harus percaya karena Nabi pernah menyebutkannya. Biarpun kalau seandainya kita mengambil pendapat yang pertama seperti yang katakan Qadiyat bahwasanya benar-benar dibelenggu, maka ingat di dalam diri kita ada hawa nafsu yang lebih kecil daripada syaitan itu sendiri. Nggak cukup. Bahkan yang paling besar, paling susah itu kata Imam Ghazali adalah di saat kita harus berurusan dengan hawa nafsu kita. Dia hanya nipu, dia halus hawa nafsu kita itu. Bahkan kadang hawa nafsu kita mengajak kepada kebaikan, tapi di balik kebaikan ada hawa nafsu, ngajak ngaji. Tatanya di balik ngaji, ya mungkin dia mau memaksa, menggoda seorang yang di sana, atau pengen sana. Niatnya ngaji, hawa nafsu. Jadi seperti itu. Dan yang jelas bulan Ramadan adalah bulan mulia, bulan penuh berkah. Dan Nabi menyebutkan setan-setan dibelenggu, baik artinya dibelenggu secara sesungguhnya, atau artinya Allah memudahkan segala kebaikan sampai setan susah menggoda. Yang jelas bulan Ramadan bulan mulia. Itu intinya, karena riwayat tentang dibelenggunya syaitan itu adalah untuk menyanjung bulan Ramadan. Jangan ngurus setannya, urusi Ramadannya. Yang diurusi setan. Itu Allah, Rasulullah menyebutkan tentang keagungan Ramadan sampai yang begitu agungnya setan-setan dibelenggu. Ini orang sibuk bukan ngurusi Ramadannya agar kita beruntung, ngurusi setannya. Nggak urusi.